Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Waktunya kami hadirkan Mozaik Indonesia untuk kesempatan sore hari ini. Berbicara mengenai pengentasan kemiskinan dengan mengetahui apa peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ya. Di studio sudah hadir narasumber kita yang akan berbincang-bincang bersama kita di kesempatan sore hari ini. Ada Ibu Karnilawati, SPI MSI, penyuluh perikanan dari BRPP UPP Palembang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Selamat sore semuanya pendengar RRI Pro 1 Palembang. Baik, Bu Kornila, terima kasih. Karnila ya? Nila aja Pak. Oh, panggilannya Nila Nila aja. Temannya Mujair berarti? Itu Nila. Itu Nila ya? Karena nama Karnilawati, Ya. jadi kalau Nila, nama ikan Mila aja. Jadi. Nila aja ya Bu ya. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di sore hari ini ya Bu ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat begitu ya. Ini Bu Nila ini dari Badan Penyuluhan dari Badan Perikanan dan Kelautan ya. Penyuluhan riset perikanan Kementerian Kelautan Perikanan. Kebetulan Oke, terminal kami di Kota Palembang. Oh, dan ini emang tugasnya Ibu begitu ya. Oke. Jadi balai riset balai penyuluhan ini kami ada 5 provinsi di sini untuk wilayah bagian Sumatera Selatan yaitu Jambi. Ya. Sumatera Selatan, Lampung, Bangka, dan Bengkulu. Oke. 5 provinsi. Baik, Bu Nila di Palembang ya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai penyuluh perikanan ya, ini penyuluh ini berarti orang-orang yang ahli begitu ya, yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidang perikanan dan memberikan bimbingan, penyuluhan dan informasi ya kepada masyarakat begitu Bu. Terima kasih dikatakan ahli ya, tidak juga sama ya, kita juga masih proses belajar ya. Low profile sekali Bu Nila ini ya. Tapi penyuluh perikanan itu ada apa saja di dalamnya Bu? Jadi kami penyuluh perikanan ini kami khusus memang di bidang perikanan. Jadi membina masyarakat. Jadi perikanan ini kami terbagi menjadi 5 ya. Ada kelompok perikanan itu di bidang budidaya ikan itu Pokdakan. Kedua itu Pok Laksar, kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Yang ketiga itu KUB Nelayan, itu kelompok nelayan. Yang ketiga itu Kugar, kelompok garam. Kebetulan di Palembang, Sumatera Selatan kita tidak ada Kugar, tapi yang ada itu di Pulau Jawa. Yang terakhir itu Pok Maswas, kelompok pengawas perikanan. Jadi di Palembang ini kita ada 3 yang lebih banyak dominan, itu tadi Pokdakan, kelompok budidaya ikan, Pok Laksar tadi kelompok pengolahan hasil perikanan, dan nelayan. Jadi apapun yang bergerak di bidang ikan kami siap. Oke. Tapi kalau tugasnya Bu? Tugas kami sebagai penyuluh perikanan banyak ya. Jadi dari mendata, membina, memberikan informasi, termasuk juga dalam program saat ini itu pengentasan kemiskinan. Jadi kami membantu meningkatkan salah satu meningkatkan ekonomi masyarakat itu di bidang perikanan. Jadi tugas kami itu memberikan penyuluhan, baik itu bimbingan, informasi kepada pelaku usaha perikanan dan masyarakat, serta membantu dalam penyampaian informasi, sarana produksi, mengolah dan memasarkan hasil perikanan. Oke. Nah, jadi tapi kalau tugas utamanya itu kan penyuluh perikanan ini memberikan penyuluhan gitu ya, bimbingan. Nah, kalau prakteknya ke masyarakat itu seperti apa? Kalau kami sebenarnya kami memiliki 17 poin berdasarkan indikator kerja kami sebagai penyuluh, tapi yang lebih ke masyarakat tadi kami memberikan edukasi pendidikan. Itu misalnya dengan melakukan penyuluhan, menyampaikan informasi baik teknologi maupun informasi teman-teman tentang peraturan pemerintah kelautan perikanan. Yang kedua itu membina. Jadi kami masyarakat ini kami bina, kami bentuk kelompok. Nah, salah satu fungsi bentuk kelompok ini itu tadi ada bantuan. Jadi dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, jadi kami memberikan menjadi
penyambung antara pemerintah dan masyarakat, dan kami penyuluh tengah-tengah itu misalnya untuk dapat bantuan. Jadi tapi khusus di bidang perikanan. Ya. Heeh. Oke. Nah, tapi kalau prakteknya ke masyarakat gitu ya Bu ya, berarti itu menjadikan masyarakat ini juga berpenghasilan di bidang mengelola perikanan ini begitu ya. Apa saja nih Bu? Jadi seperti yang tadi sebelumnya, bahwa masyarakat perikan itu ada 3, pemuda ikan, poklasar maupun nelayan. Jadi misalnya kita ada satu kelompok nih, kelompok perikanan budidaya ikan lah. Jadi syarat kelompok budidaya ikan itu minimal harus ada 10 anggota. Jadi 10 anggota ini semuanya tidak memiliki kolam, tidak apa-apa. Misalnya ada 3 atau 4 orang ya. Nah nanti dia akan mengajak orang untuk bergabung. Nah dia bergabung di kelompok perikan tersebut, nanti dia akan ada keinginan, oh saya ini udah ada kelompok perikanan, kebetulan saya ada tanah kosong ya. Nah, saya akan membuat tanah kosong itu dengan kolam ikan misalnya. Jadi tinggal dia prasarana misal saya butuh modal. Nah jadi kami kebetulan kami di KKP itu ada LPMKP, Lembaga Permodalan Keuangan Khusus untuk Perikanan tuh dengan bunga cuma 3%. Oh, dengan bunga berarti ya? 3% dengan jaminan usaha kita tadi. Terus tadi kita bisa juga koordinasikan dengan Dinas Perikanan setempat bahwa ini loh ada binaan kami yang ingin mengembangkan usaha, tapi dia terbatas sarana prasarananya. Misalnya dia butuh benih, butuh pakan ikan, nanti kita bantu dengan proposal. Oke. Nah, ini apakah misal Tata mau usaha nerak ikan gitu ya Bu ya? Boleh nggak langsung ngobrol ke ibu gitu, Bu dibantu dong, saya mau ternak ikan gitu? Oh nggak bisa, Nggak jadi bisa ya? kita Jadi- harus bentuk kelompok masyarakat, karena sekarang bantuan pemerintah itu dia tidak lagi per orang, tapi harus dalam kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Oh, jadi kalau misalnya perorangan nggak bisa? Nggak bisa. Berarti harus ngumpulin teman dulu nih, Iya, 9 teman ya dulu, Bu iya. ya? Berarti walaupun kita bukan dari organisasi, kita ngumpulin orang 10 bisa gitu Bu? Bisa. Oh bisa. Tapi dengan syarat kami sudah harus membina masyarakat tersebut minimal 1 tahun. Oh, jadi kalau belum dibina belum bisa? Nah, jadi kita bina dulu selama setahun ini. Misal mereka kan nggak mungkin kita baru bentuk kelompok tiba-tiba bantuan. Jadi kan kita mengedukasi dulu, kita berikan ilmu dulu bahwa seperti ini budaya ikan. Ada juga sih bantuan yang per orang, tapi itu untuk nelayan. Oh, untuk nelayan. Jadi nelayan perikanan itu terutama kemarin Kota Palembang tuh di tahun 2022 kemarin ada 500 nelayan dapat bantuan konverter kit. Jadi dari mesin yang berbahan baku minyak menjadi gas. Nah, Oke. 2023 ini ada 100 nelayan, dan rencananya tahun 2024 ini mungkin bulan 11 nanti itu ada 300 nelayan Kota Palembang yang dapat. Oh, 300 nelayan Kota Palembang yang dapat ya. Oke. Berarti kalau misalnya pendengar semua pengen budidaya ikan, jadi harus mendaftarkan diri dulu begitu ya Bu ya. Maksudnya dalam artian Bu, kita mau dong dibina, ini ada orang 10 begitu ya. Baru mendapatkan hasilnya nanti 1 tahun ke depan. Dan Tapi itu pembinaan pasti jalan terus. Ya, Jadi tapi mendapat bantuannya itu 1 tahun ke depan pasti begitu ya Bu. Kami begini, bantuan ini kan sebenarnya bukan kami dari penyuluh, tapi Ya, dari dinas, kami dari hanya dinasnya. penghubung. Jadi buat pendengar RRI 1. Palembang 1, jadi setiap kecamatan itu memiliki penyuluh perikanan. Jadi kami penyuluh perikanan berada di setiap provinsi maupun kabupaten se-Indonesia. Jadi mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya usaha perikanan, silahkan hubungi Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten daerah setempat untuk minta dihubungkan dengan penyuluh. Karena seperti saya sendiri, saya ada 4 kecamatan yang saya pegang, kan tidak mungkin saya harus datang ke masyarakat langsung. Jadi mereka bisa hubungi ke Dinas Perikanan siapa penyuluh di wilayah kecamatan kami. Jadi nanti mereka akan dapat nomor kontak penyuluh untuk dihubungi dan didata. Oh, seperti itu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti pendengar boleh gabung di 0711369977 atau bisa langsung WhatsApp di 08217927909090. Bisa juga pendengar ke aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, masih di Mozaik Indonesia. Ada satu negara di benua Afrika, namanya terdengar cantik, Burundi. Tapi kehidupan negara ini tidak secantik namanya. Kenapa? Karena negara ini dipenuhi dengan problematika yang panjang. Negara yang terkurung daratan dan tidak memiliki lautan ini 90%-nya bergantung pada sektor pertanian. Namun sektor pertanian di Burundi masih sangat tradisional dan belum menerima banyak investasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Hal ini mengakibatkan rendahnya hasil panen dan kualitas bahan pangan yang dihasilkan.
yang kemudian berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Burundi sangat bergantung pada bantuan dari negara-negara asing dan lembaga internasional untuk membiayai sebagian besar anggaran pemerintah. Ini membuat ketergantungan ekonomi dan politik pada donatur asing, serta mengurangi kemampuan Burundi untuk mengembangkan sendiri sumber daya dan ekonomi negaranya. Belum lagi dengan kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan luas negara, sistem hukum yang buruk, kurangnya kebebasan ekonomi, kurangnya akses ke pendidikan, kebebasan pers yang rendah, masalah kesehatan yang jauh dari kata baik, sampai perang saudara yang tidak berkesudahan. Yang utama adalah kelangkaan pangan yang hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak heran, saat ini Burundi bukan hanya mendapat predikat rata sebagai negara termiskin di dunia, tetapi juga negara paling tidak bahagia dan paling kelaparan di dunia. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial yang sulit diurai dan kerap kali terjadi di negara-negara berkembang. Tidak terkecuali di Indonesia, banyak faktor kemiskinan ini dapat terjadi. Bisa karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar. Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau, terdapat seorang anak kecil bernama Ani. Ani hidup dalam kemiskinan yang mendalam, namun ia memiliki semangat dan kecerdasan yang luar biasa. Setiap hari, Ani berjalan kaki beberapa kilometer untuk pergi ke sekolah. Meskipun terkadang perutnya terasa lapar, namun Ani tetap gigih belajar demi mewujudkan impian menjadi dokter yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit di desanya. Suatu hari, ketika Ani sedang pulang sekolah, hujan deras turun. Ani berlari kecil untuk berlindung di bawah pohon. Namun, sayangnya buku-bukunya basah terkena air hujan. Meski demikian, Ani tetap tidak patah semangat dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus belajar dengan sungguh-sungguh. Kisah Ani yang penuh semangat ini menjadi inspirasi. Ia mengajarkan bahwa meskipun hidup dalam keterbatasan, kita tetap bisa meraih impian asalkan memiliki tekad yang kuat dan semangat yang tak pernah padam. Dan itulah kisah Ani, seorang anak kecil yang membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjuangan untuk meraih impian. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Anda masih bersama kami pendengar di Mozaik Indonesia ya. Mozaik Indonesia kita masih bersama Ibu Nila. Nah Bu Nila, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Bu Nila, ini kita kalau berbicara mengenai aktivitas ekonomi masyarakat di bidang perikanan dan kelautan ini ya, apa saja nih Bu? Bidang ekonomi, saya punya binaan itu Poklaster, kelompok pengelola pasar. Jadi mereka ini punya produk-produk seperti pempek, kemplang. Nah, apalagi kemarin waktu kita Covid kan, PPKM kemarin, jadi mereka bingung, toko tutup, mau keluar tidak bisa. Jadi kita bantu dengan penjualan online. Jadi ikut memasarkan ikan giling termasuk pempek. Dan juga pada saat sekarang ini kalau ada pameran-pameran di baik dari dinas maupun undangan dari luar, kami mengikut sertakan yang kelompok yang kami bina ini untuk ikut pameran. Jadi dalam segi pemasaran kita bantu, terutama misalnya nanti ada pokdakan, kelompok ikan yang hasil panennya melimpah. Atau misalnya ada mereka kan ambil panen itu biasanya kan ngambil di tempat, ngangkat kolam di tempat. Nah, ada sisa hasilnya itu kami bantu juga memberikan peluang pasar, misalnya dioper ke pasar Jakabaring seperti itu. Jadi kami salah satu terus juga nanti misalnya saya bilang tadi pemodalnya kurang tadi kan, jadi ada pinjaman LPMKP yang bunganya 3%.
Jadi tapi kami tadi khusus untuk membantu masyarakat perikanan yang memang kami bina. Iya. Baik dari tadi bantuan dari segi ekonomi misalnya pinjaman, bantuan alat pengolahan, cara pelaksanaan dengan proposal, dan bantuan pemasaran misalnya dengan tadi ikut sertakan pameran. Oh, Jadi oke. itu. Jadi berarti sampai mempromosikan penjualan pun ikut serta begitu Ikut, ya Bu iya. ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau dari perikanan itu sendiri ya Bu ya, apa saja yang bisa diolah begitu Bu? Banyak kalau Palembang kan terkenal Salin dengan pempek. pempek ya. Kalau pempek kita udah sering kan Bu udah ya. sering. Nah, tapi pempek ini yang banyak masyarakat yang tidak tahu. Jadi sebenarnya seperti sertifikat pada umumnya halal kan, sertifikat halal kan, semuanya umum. Tapi untuk pempek itu kan KKP Kementerian Kelautan mengeluarkan sertifikat sendiri, yaitu SKP, sertifikat kelayakan pengolahan melalui GMP SSOP. Jadi memang sesuai. Jadi kami mencoba merubah mindset masyarakat tuh jangan hanya makan beli pempek kenyang. Nah, Tapi? tidak seperti itu. Tapi kita olah jangan hanya kuantitas tapi kualitas. Jadi ada SKP-nya, sertifikat pengolahan. Jadi itu ada tata cara pengolahan prosedur, misalnya dengan produk yang masuk, produk keluar tuh jadi tidak bersinggungan. Jadi itu sertifikat ini yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi bagaimana cara mengolah pembuatan pempek itu yang baik. Jadi bukan hanya yang ada yang ngomongin pempek buat di lantai, yang kotor, itu tidak. Jadi memang ada cara-caranya itu sesuai dengan GMP SOP yang memang kami terbitkan. Oh, Di oke. Jadi itu Palembang mengedukasi ini, iya. masyarakat ya Bu ya. Di Oke. Palembang ini baru 35 sebenarnya toko atau produk penghasil pempek yang memiliki sertifikat SKP. Padahal saya punya data itu dari kebetulan tesis saya kemarin itu tentang pempek yang ber-SKP. Di Kota Palembang itu ada 1.000 lebih UMKM yang mengolah pempek, tapi yang memiliki sertifikat kelayakan pengolahan yang dari KKP itu 40 nggak sampai. 40 nggak sampai. Oke. Apa syaratnya Bu untuk mendapatkan sertifikat ini? Ya tadi nih kita harus mengolah dapur itu harus dirubah jadi sesuai dengan tata letak. Jadi kalau nggak dapurnya bentuk L, bentuk U, jadi antara pintu masuk produk dengan pintu keluar produk tuh beda. Oh, tidak satu jalur. Tidak satu jalur. Jadi kalau misalkan berurutan. nggak kayak gitu nggak bisa dapat sertifikat? Nggak bisa. Waduh. Makanya itu salah satu. Terus pempek yang sudah ber-SKP itu nanti kita bawa ke lab. Oke. Kita cek formalinnya, ikan gilingnya kita cek formalin juga. Jadi kita bilang tadi jangan hanya kuantitas tapi kualitas. Jadi memastikan produk tersebut kualitasnya terjamin sampai ke masyarakat. Dan dari sana juga kita tahu ya bahwa ikan giling yang kita gunakan itu hijin apa tidak begitu ya Bu ya. Mengandung Oke. zat kimia atau tidak. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp ya Bu yang udah masuk di 0821 7927 9090. Selamat sore Bu Nila. Bagaimana tidak disebutkan namanya, ini dari 0812 7319 sekian. Selamat sore Bu Nila, saya mau tanya apakah sertifikat yang dikeluarkan ini hanya untuk pengolah makanan seperti pempek saja? Pokoknya yang berbahan ikan. Pokoknya berbahan ikan. Jadi Dan ikan tetap giling syarat ada. utamanya dapurnya Iya. pintu keluar sama pintu masuk tuh beda. Beda. Bisa juga satu pintu tapi pengolahannya tidak silang, berbentuk L atau U. Jadi nanti kalau memang ada yang ingin mengurus perizinan SKP, sertifikat pengolahan, itu bisa nanti menghubungi penyuluh setempat dan melapor ke Dinas Perikanan Kabupaten Kota masing-masing. Oh, Itu oke. biayanya gratis, free. Oh, kalau hubungin Ibu Nila nggak bisa? Karena kami penyuluh perikanan punya wilayah masing-masing. Saya Iya, bilang tapi tadi. Bu Nila bisa mengarahkan. Saya bisa mengarahkan Oh. karena nanti petugas untuk pembina mutu itu dari provinsi, nanti bisa saya arahkan. Oh gitu, oke. Wah berarti walaupun kita produksinya di dapur rumah, begitu syaratnya asal pengolahannya tuh. Kalau untuk pengolahan pempek misal, jadi dia tidak boleh dapur pengolahan pempek dengan dapur untuk makan di rumah tuh harus beda. Oh harus pisah. Pisah. Oh Tidak oke, boleh oke. gabung. Tidak boleh gabung ya Bu ya. Oke, jadi itu yang mendapatkan syarat. Salah satu syarat utama itu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada 0822 4505 sekian, tidak disebutkan juga dari siapa. Selamat sore Pro 1, saya mau bertanya ini
Kalau di wilayah Palembang sendiri yang paling banyak selain pempek ya, produk pengolahan apa nih Bu? Kemplang. Kemplang ya? Ya Oke. kemplang. Terus cuma kemplang, tapi kalau memang yang abon, terus ikan salai, ikan itu masih memang agak jarang. Oh, agak jarang ya. Oke. Nah, kalau peran kita sebagai penyuluh perikanan ini ya Bu ya, kalau membantu untuk mengangkat ekonomi masyarakat itu ya, selain tadi pendampingan seperti itu, ada lagi tidak jenis-jenis lainnya? Ya tadi ya membantu perizinan. Aha. Jadi kan perizinan itu juga memiliki nilai jual kan, bahwa saya punya barang saya bagus, kita bisa tunjukkan bahwa produk kami terjamin. Satu perizinan, kedua tadi ilmu pengetahuan. Jadi kelompok-kelompok yang kami bina ini misalnya kalau ada pertemuan, pendampingan, sosialisasi, kami ikut sertakan sebagai peserta, misalnya dari undang dan dinas. Terus dari kami penyuluh juga ya, selain bantu kami juga ya memberikan penyuluhan tadi bahwa tidak boleh menggunakan formalin, ini ciri-ciri ikan asin berformalin, misalnya ini ikan yang segar dan tidak segar, itu pun bukan ke masyarakat ya. Alhamdulillah berapa kali juga saya sering narasumber yang mengajarkan anak-anak, ini loh Dek, nanti kalau ibunya ke pasar tolong bantu pilih ikan yang gini-gini ciri ikan segar itu. Oke, jadi diedukasi juga ya bahwa ciri ikan segar itu seperti apa begitu ya. Oke. Nah, progresnya begitu ya Bu ya. Progresnya udah seperti apa nih Bu? Kan kalau dari awal mendampingi kan pasti kita merasakan ya progresnya teman-teman itu seperti apa. Mungkin bisa cerita begitu Bu. Ada yang tadinya pendapatannya emang 0 rupiah, tiba-tiba sekarang wih melejit gitu. Alhamdulillah, kalau saya bilang tadi, saya pernah membina salah satu pempek binaan saya yang memang kemarin tuh membuatnya di lantai. Memang tradisional benar. Jadi ketika Covid dia ini sudah dia nggak jualan offline lagi, nggak jual toko, karena kemarin harga tokonya tuh sewanya mahal 16 juta per tahun. Jadi dia pindah ke rumah, tapi saya jenis KP. Baru bulan 8 kemarin, 2 minggu yang lalu tuh dapat penghargaan Adi Bakti Minabahari dari Kementerian Kelautan Perikanan. Yang kemarin jualannya cuma skala dikit lah, sekarang udah sampai keluar gitu. Penghasil ikan giling, dia biasa buat pempek tuh sehari cuma 10 sampai 15 kilo ikan giling, ini sehari bisa 30 sampai 40 kilo per hari. Pempek apa tuh? Bisa spill? Pempek biasa, pempek kakap, pempek gabus. Enggak, sendiri. maksudnya nama produknya pempek apa? Pempek Syamil tuh misalnya. Oh, pempek Syamil. Mungkin ada yang kenal. Nah, Iya, itu udah iya. juga berapa kali kami dapat penghargaan, terus sudah berapa kali juga ikut pameran ke Jakarta. Jadi kami memang membina tapi yang mau dibina. Ada yang nggak mau diminum Bu? Ada juga. Maka saya bilang tadi merubah mindset masyarakat itu yang agak susah. Oke. Yang penting pempek saya laris, pempek saya laku. Nah, itu yang misalnya yang dari pengolahan. Ada juga nelayan yang Pak, jangan nangkap ikan pakai setrum Pak, pakai alat tangkap, kasihan ikannya. Karena Nggak mau sekarang juga. ada yang itu. Nanti kami bantu Pak, ya kami iming-iming lah. Misal nanti kalau Bapak nurun nggak mau nyetrum lagi, nanti kami biayanya di mana Pak? Biasa yang mahal minyak Bu. Nanti kami ajukan proposal atau apa, nanti bantu alat tangkap, Iya. bantu mesin. Nah itu. Jadi biar merubah masyarakat itu, jangan walaupun peningkatan ekonomi, tapi juga sekaligus untuk mengurangi penggunaan zat-zat berbahaya. Iya, kan? ya. Terus untuk kebersihan laut kita juga ya Bu ya. Oke, baiklah. Berarti dengan adanya hal-hal yang kita dapatkan itu bisa meningkatkan nilai kita jual juga Bu ya, nilai jual kita juga ya Bu. Seperti pembudidaya ikan juga kan, karena pembudidaya ikan sekarang nih banyak menggunakan tiren, Iya, usus ayam. Nah itu benar. padahal sebenarnya kalau menggunakan pakan pelet ya harga jualnya bisa lebih tinggi, dan ikannya yang tumbuhnya Segar. lebih bagus. Lebih bagus, Nah, itu jauh harus dari juga dirubah kimia juga, begitu ya Bu ya. Oke. Baiklah, kita break lagi. Nanti saya bacakan kembali WhatsApp Anda pendengar dan juga chat Anda di aplikasi RRI Digital. Masih di Pro 1 Palembang, masih di Mozaik Indonesia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu negara di benua Afrika, namanya terdengar cantik, Burundi. Tapi kehidupan negara ini tidak secantik namanya. Kenapa? Karena negara ini dipenuhi dengan problematika yang panjang. Negara yang terkurung daratan dan tidak memiliki lautan ini 90%-nya bergantung pada sektor pertanian.
Namun sektor pertanian di Burundi masih sangat tradisional dan belum menerima banyak investasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Hal ini mengakibatkan rendahnya hasil panen dan kualitas bahan pangan yang dihasilkan, yang kemudian berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Burundi sangat bergantung pada bantuan dari negara-negara asing dan lembaga internasional untuk membiayai sebagian besar anggaran pemerintah. Ini membuat ketergantungan ekonomi dan politik pada donatur asing, serta mengurangi kemampuan Burundi untuk mengembangkan sendiri sumber daya dan ekonomi negaranya. Belum lagi dengan kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan luas negara, sistem hukum yang buruk, kurangnya kebebasan ekonomi, kurangnya akses ke pendidikan, kebebasan pers yang rendah, masalah kesehatan yang jauh dari kata baik, sampai perang saudara yang tidak berkesudahan. Yang utama adalah kelangkaan pangan yang hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak heran, saat ini Burundi bukan hanya mendapat predikat rata sebagai negara termiskin di dunia, tetapi juga negara paling tidak bahagia dan paling kelaparan di dunia. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial yang sulit diurai dan kerap kali terjadi di negara-negara berkembang. Tidak terkecuali di Indonesia, banyak faktor kemiskinan ini dapat terjadi. Bisa karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar. Ini dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan hidupnya. Semakin banyak masyarakat yang pengangguran, juga laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, maka akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat. Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau, terdapat seorang anak kecil bernama Ani. Ani hidup dalam kemiskinan yang mendalam, namun ia memiliki semangat dan kecerdasan yang luar biasa. Setiap hari, Ani berjalan kaki beberapa kilometer untuk pergi ke sekolah. Meskipun terkadang perutnya terasa lapar, namun Ani tetap gigih belajar demi mewujudkan impian menjadi dokter yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit di desanya. Suatu hari, ketika Ani sedang pulang sekolah, hujan deras turun. Ani berlari kecil untuk berlindung di bawah pohon. Namun, sayangnya buku-bukunya basah terkena air hujan. Meski demikian, Ani tetap tidak patah semangat dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus belajar dengan sungguh-sungguh. Kisah Ani yang penuh semangat ini menjadi inspirasi. Ia mengajarkan bahwa meskipun hidup dalam keterbatasan, kita tetap bisa meraih impian asalkan memiliki tekad yang kuat dan semangat yang tak pernah padam. Dan itulah kisah Ani, seorang anak kecil yang membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjuangan untuk meraih impian. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Kau tak tahu aku selama ini bukan hanya ada kamu di ruang hatiku, mengisi hariku, warnai hidupku. Oh, oh, oh. Ku tertawa saat kau kira pikirmu ku nunggu ikut permainanmu. Oh, seakan sejuta harapan lalu menghilang. Takkan ku terjebak rasa indah yang begitu nyata. Ku kan menghilang darimu, tinggalkan tanpa ragu. Seolah tak kenal diriku, menjauh dari hidupku. Lupakan rasa yang telah lalu, tinggalkan diriku. Seolah tak kenal diriku, menjauh dari hidupku. Lupakan rasa yang telah lalu. Pergi saja dariku, pergi saja, pergi saja, pergi saja dariku, pergi saja, pergi saja dariku. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Mozaik Indonesia untuk di kesempatan hari ini ya, di hari Selasa 22 Oktober 2024. Kita masih berbincang-bincang di Mozaik Indonesia ini, masih bersama narasumber kita, ada Ibu Karnilawati, SPI MSI ya, penyuluh perikanan dari BRPP UPP Kota Palembang. Nah, di segmen terakhir ini kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Bu Nila. Jadi sebenarnya apa yang mau Ibu sampaikan kepada masyarakat semua ya terkait dengan penyuluhan ini, Bu? Jadi untuk masyarakat semua, terutama pendengar RRI Pro 1, bagi bapak-bapak atau ibu yang memiliki usaha apapun itu di bidang perikanan, Ya. kami sebagai penyuluh perikanan siap membantu. Jadi hubungi kami nanti melalui dinas kabupaten kota setempat untuk bisa kami bina, kami bentuk kelompok dan memberikan informasi-informasi serta bisa membantu bapak ibu juga dalam peningkatan ekonomi tadi, pemasaran maupun penyuluhan tentang apapun itu tentang ikan. Kami siap membantu. Oke ya. Berarti kalau misalkan pengen usaha ya, dibantu juga ya, Bu ya. Kalau ingin belajar perikanan, misalnya Bu, saya punya tanah tapi kami tidak mengerti perikanan, bisa hubungi penyuluh, nanti bisa kami arahkan ke kelompok kami yang sudah usahanya sudah jalan, nanti bisa belajar di situ. Jadi bisa teori, bisa praktek juga langsung ke lapangan bisa. Jadi pokoknya tadi kami siap membantu segala sesuatu. Dipungut bidang biaya nggak, perikanan. Bu? Gratis ya. Karena memang salah satu tugas kami memberikan penyuluhan penasihat itu berbagi ilmu kan, sharing informasi apapun itu di bidang perikanan. Di luar perikanan juga selama kami bisa pasti kami bantu. Nah misal nih ya, Bu ya, tapi itu harus kelompok juga. Kalau mau belajar ya per orang juga bisa, nggak ya. apa-apa. Nah misalnya nih kayak Tata gitu ya, Bu ya, ada lahan nih, Bu, mau bikin kolam ikan gitu ya, tapi mau ternak ikan gitu, bisa, Bu? Bisa. Walaupun hanya untuk rumahan gitu ya, Bu ya. Penyuluh nanti kami juga berbagi informasi kan, kami juga ada materi penyuluhan budaya apa nanti kata Bu, kalau saya kurang ngerti prakteknya itu gimana, Bu? Misalnya percontohannya nggak, Bu, tempat yang bisa datang bisa hubungi penyuluh, nanti kami arahkan. Berarti bisa hubungi Bu Nila ya gitu ya. Bu Nila di mana kontak personnya?
Di 0813 0813 6767 6767 4710. 4710 ya. Jadi di sana ya syaratnya tidak dipungut biaya begitu ya Bu. Ah, Ada juga Bu yang menghubungi gitu ya, yang individu-individu. Banyak karena kami kan, karena saya kan Kota Palembang adalah 18 kecamatan, saya pegang 4 kecamatan kan gak mungkin saya datangi semua kan. Jadi ada yang mereka WA, Nah. Bu kami butuh bantuan, Bu kami butuh penyuluhan, Bu kami butuh kelompok, nanti kami datang ke lokasi. Kalau misalnya dia mau bentuk kelompok ya saya bilang aja siapkan aja dulu KTP sebanyak 3 lembar, KK 2 lembar, fotokopi 10 orang. Nanti kita mau bentuk kelompok langsung, nanti saya langsung cek lokasi kan. Atau ada yang bisa, Bu cek lokasi aja dulu Bu, kami mau kumpul-kumpul dulu ketemu Ibu sekalian, mau pengarahan dulu bagaimana seperti apa, ya sudah kita kumpul dulu. Oh, seperti itu. Karena waktu 2015 pertama kali saya turun jadi penyuluh itu saya door to door kayak sales. Oh, iya iya. Karena kami belum punya pengalaman, baru masuk ke binaan. Jadi yang ada perikanannya orang jual pempek, orang budaya ikan, kami datangi. Nah sekarang ini karena memang kami sudah ada binaan juga dan kadang dari mulut ke mulut. Iya. Oh saya dibina penyuluhnya Bu Mila. Oh. Nanti kamu hubungi aja Bu Mila. Nanti kami ke lokasi. Oh, Gitu. oke. Berarti tinggal hubungi saja nanti di lokasi. Jadi namanya tuh belajar sama-sama gitu ya Bu ya. Oke, baiklah. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Mungkin itu aja. RRI Pro 1 pokoknya sudah bilang tadi, ada yang bilang kami penyuluh perikan itu garda terdepan di bidang perikanan, dan mungkin itu entah benar entah tidak, tapi memang kalau ada apa-apa di lapangan perikanan memang masyarakat tuh ke dinas ya laporan pasti lari ke penyuluh. Ya, oke, baiklah. Iyalah, itu ilmunya ada di sana semua. Sebelum ikannya menjadi banyak ya Bu, harus belajar dulu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Bu Mila, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu manfaat untuk kita semua ya. Jadi sekali lagi buat yang butuh bantuan Bu Mila dalam membudidayakan ikan gitu ya, silakan di 0813 6767 4710 ya. Selamat sore Bu Mila, terima Sore, kasih waktunya terima bersama RRI Pro 1 Palembang. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali begitu ya Bu ya, untuk berbincang-bincang, membahas segala sesuatunya mungkin di bidang yang lainnya juga begitu ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0711369977 dan 082179279090. Kita sudah berbincang-bincang mengenai bagaimana peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ya di Mozaik Indonesia untuk edisi pengentasan kemiskinan. Luar biasa ya, kita dapat ilmunya banyak banget. Dan kalau misalnya Anda ingin membudidayakan ikan atau ternak ikan, ingin belajar lah ya tentang bagaimana di dunia perikanan itu seperti apa, dan untuk meningkatkan ekonomi kita juga begitu, nanti bisa belajar langsung pendengar ya kepada tim penyuluh ini ya, penyuluh perikanan di 081367674710, itu kontak Bu Mila begitu ya. Saya Tata Edin harus mengakhiri perbincangan kita di sore hari ini. Selanjutnya kita akan sampaikan informasi terupdate dari beberapa daerah Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, lalu juga Bandar Lampung dan Palembang lewat Warta Berita Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Demikian Mozaik Indonesia untuk hari ini, Selasa 22 Oktober 2024. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia.